Diceritakan kisah masa lalu dari Doma, cerita pemuda yang spesial. Doma mengatakan, sejak kecil aku orang yang cerdas dan baik hati. Aku selalu membantu orang yang membutuhkan dan membuat mereka senang. Karena itu merupakan tugasku. Saat melihat Doma, orang tua Doma mengatakan, ada pelangi di mata anak ini. Rambut putihnya menunjukkan kepolosannya. Anak ini spesial. Aku yakin dia bisa mendengar suara dewa. Doma menceritakan masa lalunya. Doma mengatakan, orang tuaku sangat bodoh. Bagaimana tidak? Mereka bahkan sampai mendirikan sekte pemuja surga membosankan ini. Aku pura-pura mengikuti mereka karena kasihan saja. Aku tidak pernah sekalipun mendengar suara dewa. Awalnya aku merasa aneh saat segerombolan orang menyembahku dan berdoa padaku. Orang-orang dewasa ini datang pada anak kecil sepertiku menceritakan penderitaan dan kesulitan mereka dan meminta nasihat. Aku ragu mereka akan baik-baik saja. Setelah mendengar cerita membosankan mereka, mereka membungkuk dan memohon padaku untuk menuntun mereka ke surga. Aku menangis. Betapa menyedihkannya. Dewa dan Buddha juga tidak ada. Orang-orang ini sudah hidup puluhan tahun tapi mereka tidak bisa memahami hal sesimpel itu. Saat kau mati, kau akan kembali ke kekosongan. Kau tidak akan merasakan apapun. Jantung dan otakmu akan berhenti berfungsi, lalu tubuhmu akan membusuk di dalam tanah. Selama kau hidup di bumi ini, itulah takdir abadimu. Mereka tidak bisa menerima hal sesimpel itu. Pasti sulit hidup jadi orang bodoh. Aku ingin membuat orang-orang menyedihkan ini bahagia dan membantu mereka. Itulah alasan aku dilahirkan. Setelah menceritakan masa lalu Doma, beralih ke masa sekarang di mana Shinobu baru saja melancarkan serangan kepada Doma. Di sini Doma mengatakan, barusan yang kelima kalinya, dan masih belum mempan juga ya. Racunnya hadis semakin tidak efektif. Berapa banyak racun yang bisa kau buat? Oh, apa kau kesulitan bernafas? Kau berkeringat sekali. Apa kau baik-baik saja? Shinobu mengatakan. Inilah kekuatan iblis bulan atas. Racunnya sama sekali tidak bekerja. Kekuatan daya tahan tubuhnya benar-benar tidak normal. Doma mengatakan, paru-parumu sudah mengalami nekrosis. Pasti berat bukan? Lagi pula tadi kau sudah terkena jurus darah iblisku. Shinobu mengatakan. Dia mengubah darah bekunya menjadi kabut lalu menyebarkannya dengan kipasnya. Bernafas saja sudah berbahaya bagi tubuhku. Aku akan memberikan racun yang banyak dengan serangan beruntun. Shinobu pun menyerang Doma dengan nafas serangga tarian capung mata majemuk segi 6. Serangan tersebut berhasil menebas tubuh Doma. Setelah terkena serangan itu, Doma mengatakan, kau cepat sekali. Mungkin kau adalah pilar tercepat yang pernah aku temui. Lalu secara mengejutkan ternyata Shinobu juga terkena serangan Doma. Serangan tersebut menyebabkan luka yang cukup fatal bagi Shinobu. Sambil merasa kesakitan, dalam hati Shinobu mengatakan, dia melukaiku. Doma mengatakan, harusnya kau cukup memotong kepalaku daripada meracuniku. Kau mungkin bisa mengalahkanku jika mengandalkan kecepatanmu saja. Tapi belum tentu juga sih, soalnya tubuhmu kecil sekali. Dalam benaknya Shinobu mengatakan, kenapa tanganku begitu kecil? Kenapa aku tidak tumbuh tinggi? Andai aku lebih besar, akankah aku bisa memotong kepala iblis ini? Tangan dan kaki. Semakin besar tangan dan kakimu, semakin banyak otot yang kau miliki itu akan memberimu keuntungan. Kakak memang lebih tinggi dariku. Tapi tubuhnya kurus dan kecil. Himeji Masa memiliki tubuh yang bagus. Semua orang merasa lega ketika dia menyelamatkan orang lain. Aku tahu apa yang ingin kakak katakan. Shinobu, kau mungkin akan kalah melawan iblis itu. Dia mencoba mengatakan itu tapi kata-katanya terhenti. Kemudian sosok bayang-bayang kakaknya muncul di hadapan Shinobu. Sambil melihat Shinobu, Kanai mengatakan, bertahanlah. Jangan menangisi hal seperti ini. Berdiri. Shinobu mengatakan, kakak, aku kehilangan banyak darah. Aku tidak bisa berdiri. Paru-paru kiriku juga sudah hancur. Aku tidak bisa bernafas. Kanai mengatakan, itu bukan alasan. Berdiri pilar serangga. Shinobu Kocho, jika kau sudah bertekad mengalahkan iblis itu, kalahkanlah. Jika kau sudah bertekad untuk menang, menangkanlah. Menangkanlah walau harus berkorban. Kau sudah berjanji pada Kanao dan aku. Shinobu pun membayangkan Kanao dan memanggil namanya. Doma pun mendekati Shinobu dan mengatakan, maaf, aku memberikan serangan yang setengah-setengah. Jadi kau pasti menderita. Sambil mendekatkan kepalanya ke kepala Shinobu, Kanai mengatakan, Shinobu, kau bisa melakukannya. Teruslah berusaha. Kemudian Shinobu berdiri. Doma yang melihatnya pun sedikit terkejut. Doma mengatakan, kau masih bisa berdiri. Kau berdiri. Wah, apa kau benar-benar manusia? Tulang selangka. Paru-paru dan tulang rusukmu sudah hancur. Tubuhmu tidak begitu besar.
Jadi tidak heran jika kau langsung mati setelah kehilangan darah sebanyak itu. Meskipun bisa berdiri, tapi Shinobu di sini merasa sangat kesakitan. Doma mengatakan, "Apa ku bilang, darahnya masuk ke dalam paru-parumu dan menimbulkan suara bergemuruh. Kau pasti sangat kesakitan. Aku akan memotong kepalamu itu. Jadi jangan paksakan dirimu. Sudah tidak bisa diselamatkan. Menyerah saja." Sambil memasang kuda-kuda, Shinobu mengatakan, "Aku benar-benar harus mengincar lehernya. Ya, aku punya kesempatan menang jika memasukkan racun dari lehernya." Shinobu pun menggunakan juru nafas serang tarian lipan zigzag kaki 100. Dengan jurus ini, Shinobu mengeluarkan serangan dari segala arah. Sambil melihat serangan Shinobu ini, Doma mengatakan, sebuah serangan dari segala arah dengan gerakan berubah-ubah. Dia menggunakan kekuatan yang cukup banyak sampai membuat jembatannya hancur. Cepat sekali, aku tidak bisa memprediksi serangannya. Shinobu menyerang di hadapan Doma. Doma pun juga menyerang Shinobu. Tapi serangan itu hanya mengenai Haorinya. Shinobu menunduk untuk menghindari serangan Doma. Sebagian Haori Shinobu pun robek. Shinobu pun menusuk Doma dengan keras. Shinobu mengerahkan segalanya ke dalam satu tusukan ini.